Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan yang disusun oleh Mailia Arfianti, NIM 20200900102, Prodi S1 Kebidanan, dengan dosen pengampu Ibu Sehmawati SSIT MKep, Universitas An-Nur Purwodadi, tahun akademik 2020-2021 semester 1. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian nilai dan pelayanan kebidanan, yang kedua, penerapan atau pembentukan nilai, yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, yang keempat, kebijakan dan nilai-nilai, yang kelima, pertimbangan nilai-nilai. Topik yang pertama yaitu pengertian nilai dan pelayanan kebidanan. 1. Pengertian nilai. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. 2. Pembentukan dan transmisi nilai. Individu tidak lahir dengan membawa nilai-nilai. Nilai-nilai ini diperoleh dan berkembang melalui informasi, lingkungan keluarga, serta budaya sepanjang perjalanan hidupnya. Mereka belajar dari keseharian dan menentukan tentang nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami perbedaan nilai-nilai kehidupan ini, sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana mereka tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai tersebut diambil dengan berbagai cara, antara lain A. Modeling. Model atau contoh di mana individu belajar tentang nilai-nilai yang baik atau buruk melalui observasi perilaku keluarga, sahabat, teman sejawat, dan masyarakat lingkungannya di mana dia bergaul. B. Moralizing. Moralitas diperoleh dari keluarga, ajaran agama, sekolah, dan institusi tempatnya bekerja, dan memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. C. Laissez-faire. Sesuka hati adalah proses di mana adaptasi nilai-nilai ini kurang terarah dan sangat tergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang, dan memilih serta mengembangkan sistem nilai-nilai tersebut menurut kemauan mereka sendiri. Hal ini lebih sering disebabkan karena kurangnya pendekatan atau tidak adanya bimbingan atau pembinaan sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan konflik internal bagi individu tersebut. D. Responsible choice. Tanggung jawab untuk memilih. Adanya dorongan internal untuk menggali nilai-nilai tertentu dan mempertimbangkan konsekuensinya untuk diadaptasi. Di samping itu, adanya dukungan dan bimbingan dari seseorang yang akan menyempurnakan perkembangan sistem nilai dirinya sendiri. E. Reward and punishment. Penghargaan dan sanksi. Perlakuan yang biasa diterima seperti mendapatkan penghargaan bila menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Yang ketiga, pengertian pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab seorang bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana atau KB, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Topik yang kedua yaitu penerapan atau pembentukan nilai. Pengertian dasar etika. Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik di ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata umum yang sering digunakan, termasuk di luar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan, etika lebih dimengerti sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta mempunyai arti adat kebiasaan.
Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Penerapan etika yaitu A. Hati nurani. Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan di sini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani, berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu bertanggung jawab tanpa kebebasan. Batas-batas kebebasan meliputi faktor internal, lingkungan, kebebasan orang lain, dan generasi penerus yang akan datang. B. Nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. C. Hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. D. Amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, out of sphere of moral, non-moral, di luar etis, non-moral. Sedangkan immoral berarti opposed to morality, morality evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, tidak etis. E. Moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis bagi penganut agama. Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Kode etik bidan. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan. Di dalamnya terdapat Kode Etik Bidan Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Topik yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. 1. Pengertian nilai personal. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. 2. Nilai personal profesi. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktek kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesi, yaitu A. Aesthetic atau keindahan. Kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. B. Altruism, mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan, atau kemurahan hati, serta ketekunan. C. Equality, atau kesetaraan. Memiliki hak atau status yang sama, termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. D. Freedom,
kebebasan. Memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Human dignity atau martabat manusia. Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Justice, keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan serta kewajaran. Truth, kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. 3. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Kepmenkes nomor 900-Menkes-S-7-2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Topik yang keempat yaitu kebijakan dan nilai-nilai. Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah baik formal atau non-formal dengan teman, sejawat, profesi lain maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan 2 pendekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu 1. Pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. 2. Pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan. Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Topik yang kelima yaitu pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai-nilai memiliki 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan subjektif yaitu ekspresi atau perasaan atau keinginan seseorang. Yang kedua, pertimbangan objektif yaitu nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi sosial, dan keperluan manusia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.